Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kasifil hammi, farijil karbi, mujibi da'watil muttarri dil jalali wal ikram. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syukru ala syira'i wad-dharra'i wa wal latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidur rusuli wa khatamul anbiya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalina wa ala alihi wa sairi sahabatihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal mu'minuna في هذه الحياة بمثابة الغريق في لجة البحر يقول يا ربي حتى يصل إلى ساحل السلامة والنجاة لأن البلايا والرزايا والهموم والغموم واستداد الأزمات وتتابع المحان والنكبات والأحداث والأخضار بما فيها الأمراض والأوجاع المزعجة تفاجئ الإنسان من حيث لا يشعر ولا يكتسب ولا يسلم منها أديب لإضامه ولا غنى لماله وإيساره وجاهدي فضلا عن الفقير والبائس المخروم فلا منجا ولا ملجا ولا ملتجا منها إلا الله بالدعاء والتضرع فإنه نعم الملتجا ونعم المولى ونعم النصير ونعم السميع ونعم المدعو ونعم المجيب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ketahuilah bahwa seorang mukmin di dalam kehidupan di alam semesta ini adalah ibarat seorang yang hampir tenggelam di tengah lautan, sehingga ia berteriak-teriak, Tuhanku, Tuhanku, sampai ia diselamatkan di sebuah daratan. Karena adanya berbagai cobaan, kesulitan, kerisauan, bencana, dan bahaya, termasuk juga penyakit, kelaparan, dan sebagainya. Sehingga tidak seorang pun dapat menolak kedatangannya, termasuk juga para pembesar dan orang-orang kaya, apalagi orang-orang miskin dan orang-orang lemah yang tidak mempunyai sandaran apapun kecuali doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Karena Dia adalah sebaik-baik yang memberi perlindungan dan sebaik-baik yang mengabulkan segala doa. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa berdoa mempunyai kedudukan yang mulia dan penting di sisi Allah, pemilik aras yang agung, dan doa adalah pokok ibadah, tonggak ketaatan, bahkan ruh ibadah dan taqarrub kepada Allah. Karena seorang yang berdoa, maka ia merendahkan jiwa raganya ke hadapan Allah yang Maha Esa sambil mengulurkan tangannya dan mengajukan permohonannya. Karena itu doa adalah benteng yang paling kuat dan kunci yang dapat membuka segala pintu kebaikan. Karena itu
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rajin dan gemar berdoa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan umatnya banyak berdoa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam doanya di pagi hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa iyali wa mali. Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma khfatni baina yadayya wa min khalfi ayyamini wa an simali wa min fawqi wa a'udhu bi'izzatika an uqtalu min tahti. Ya Allah, aku mohon padamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah semua kekuranganku dan lindungilah aku dari semua ketakutanku. Ya Allah, lindungilah aku dari arah depanku, dari arah belakangku, dari arah kananku, dan dari kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung demi kemuliaan-Mu dari kematian dan dari arah bawahku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, yasta'idu billahi min nikmatihi wa takhawul afiyatihi wa faj'ati nikmatihi wa jami'i syukhtihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan Allah dari siksanya, dari perubahan keselamatannya, dari siksanya yang mendadak, dari segala kemurkaannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min syaqatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan ridhamu dari murkamu, dan dengan perlindunganmu dari siksamu. Denganmu, darimu, aku memujimu dengan pujian tanpa hitungan banyaknya, sebagaimana ketika engkau memuji dirimu sendiri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya banyak berdoa, seperti yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ta'jizu fit du'ai fa innahu la yahliku ma du'a. Jangan kalian malas untuk berdoa, karena tidak seorang pun akan binasa kalau ia rajin berdoa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Berdoa adalah senjata utama seorang mukmin, tonggak agama dan cahaya langit dan bumi. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man futiha lahu minkum babu du'ai, futihat lahu abwabur rahmati, wa ma sa'alallahu syai'an ya'ni ahabbu ilahi min ayyus alal afiyah. Siapapun di antara kalian yang dibuka baginya pintu untuk berdoa, maka telah dibuka baginya pintu-pintu rahmat. Dan tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan minta keselamatan. Siapapun di antara kalian yang dibuka baginya pintu untuk berdoa, maka telah dibuka baginya pintu-pintu rahmat. Dan tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan minta keselamatan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bidu'a. Sesungguhnya doa berguna bagi malapetaka yang telah diturunkan maupun yang belum diturunkan. Karena itu, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian rajin berdoa. Barang siapa yang dibuka baginya pintu untuk berdoa dan ia menyenanginya,
maka akan dibuka pula baginya pintu-pintu kebaikan, rahmat dan berkah. Karena itu setiap orang harus rajin dan memperbanyak doa. Karena Allah mencintai orang-orang yang rajin dan bersungguh-sungguh ketika berdoa. Seperti yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu an, aku tidak memikirkan pengabulan doaku. Yang aku pikirkan adalah kesukaanku untuk berdoa. Karena jika aku berdoa, pasti Allah akan mengabulkan setiap doaku. Seorang salaf soleh berkata, aku pernah berdoa kepada Allah, tetapi dia memberiku kelezatan bermunajat kepadanya, sehingga aku tidak ingin dikabulkan doaku yang lain. Berdoa ketika sujud merupakan atau mempunyai rahasia yang sangat bagus, seperti yang disebutkan dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi minad du'ai faqamina ayyustajaba lakum. Sedekat-dekat seorang kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya, karena doa dalam sujud jarang yang tidak dikabulkan bagi kalian. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa setelah terpenuhi semua persyaratannya dan tidak ada hambatannya adalah sepertiga terakhir di waktu malam. Pada saat itu pintu-pintu langit terbuka dan malaikat berseru, apakah pada saat ini ada seorang yang berdoa dan memohon kepada Allah? Maka semua doa dan permohonannya akan dikabulkan. Tidaklah seorang muslim berdoa pada waktu itu, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salah satu doa ketika seorang menghadapi kesulitan adalah sebagai berikut. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berharap rahmatmu, maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sekejap mata pun, dan perbaikilah segala urusanku. Tiada Tuhan selain engkau. Disebutkan bahwa doa seorang akan dikabulkan ketika hatinya lunak, karena pada saat itu ia mendapat rahmat, termasuk juga berdoa di antara azan dan iqamah, dan ketika azan dan iqamah. Maksudnya berdoa pada saat-saat seperti itu sangat mustajab. Menurut keterangan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' bahwa setiap doa akan dikabulkan. Tetapi setiap mukmin yang berdoa harus menempuh pintu yang menyampaikan dirinya kepada Allah. Adapun salah satu pintunya adalah bertata krama kepada Allah ketika ia berdoa. Karena dengan bertata krama, maka doa seseorang akan dikabulkan. Demikian pula hendaknya seorang mencari penyebab apa datangnya kesulitan yang sedang ia hadapi. Kalau ia menyadari bahwa segala kesulitan datangnya karena dosa, maka ia akan bertaubat dari dosa-dosanya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa setiap kesulitan akan diampuni. Bahwa setiap kesulitan tidak akan turun kecuali dosa seseorang, dan dosa tidak akan diampuni kecuali setelah pelakunya bertaubat. Setiap kesulitan tidak akan turun kecuali karena dosa seseorang, dan dosa tidak akan diampuni kecuali setelah pelakunya bertaubat. Ucapan Ali itu sesuai dengan firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kepada kalian, maka hal itu adalah karena ulah tangan-tangan kalian, dan Dia memaafkan dosa-dosa yang banyak. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Di antara salah satu penyebab terkabulnya doa adalah memperbaiki sumber rezekinya dari makanan yang diharamkan. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda kepada Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an, "Ya Sa'du atib mad amaka takum mustajabud da'wat." Wahai Sa'ad, perbaikilah sumber rezekimu agar doamu dikabulkan. Di antaranya pula adalah membaca kalimat tahmid. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang berdoa tanpa membaca kalimat tahmid dan tanpa membaca sholawat. Maka pengiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh orang ini ingin cepat-cepat dalam doanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu dan bersabda kepadanya, "Idza da'a akadukum falyabda' bitahmidi rabbih wassana'i alaih." Jika seorang di antara kalian berdoa, maka ucapkanlah kalimat tahmid dan pujian kepada Allah lebih dahulu. Di antaranya pula, tidak boleh mohon sesuatu yang diharamkan. Dan ia harus mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna rabbakum hayyun yastahyi min abdihi idha madda ilahi yadahi ayyaruddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian merasa sangat malu kepada hambanya jika ia mengulurkan kedua tangannya kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkannya sama sekali. Di antaranya pula harus menghadirkan hati kepada Allah ketika seorang berdoa, dan ia harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya lalai ketika ia berdoa. Setiap mukmin dianjurkan berdoa setiap saatnya, terutama ketika menghadapi kesulitan, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi suatu kesulitan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memandang ke atas dan berdoa, seperti ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh kaum Saqif di Taif, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah pohon dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil memandang ke atas, "Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qallata khilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajahamuni au ila aduwi mallattahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afwaka au sa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi asraqta lahu dulumati wa suluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanzila alayya ghadabaka au takhulla alayya sakhatak lakal atba hatta tarda wala khawla wala quwwata illa bik." Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau akan menyerahkan aku? Apakah kepada orang jauh sampai mereka mencelaku, ataukah kepada musuh yang Engkau serahkan diriku kepadanya? Ya Allah, jika Engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli cobaan apapun yang Engkau turunkan bagiku. Tetapi pengampunanmu lebih luas dari kesabaranku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang dengannya Engkau menyinari segala kegelapan, dan segala perkara dunia dan akhirat menjadi baik dari turunnya murka dan marahmu kepadaku. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan masalah ini sampai Engkau ridho, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Disebutkan juga bahwa ketika pasukan Quraisy tiba di Badar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya dan kedua tangannya ke atas.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan penuh rendah hati sampai Allah menurunkan sejumlah pasukan dari malaikat dan memberinya kemenangan. Adapun doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam baca ketika itu, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Selain itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya mengucapkan doa Nabi Yunus ketika ia menghadapi kesulitan, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in illa istajabahu lah. Tidaklah seorang muslim mengucapkan doa di atas ketika menghadapi sesuatu, melainkan Allah akan memberinya pertolongan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u wa ya'dalijani ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya bencana turun dan ia dihadangkan oleh doa seorang sehingga keduanya saling mendesak hingga hari kiamat. Sesungguhnya bencana turun dan ia dihadang oleh doa seseorang sehingga keduanya saling mendesak hingga hari kiamat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yaruddul bala'u illa doa. Tidak ada yang dapat mencegah bencana kecuali doa. Karena itu Allah menyuruh kita berdoa dengan rendah hati dan takut, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Mohonlah kepada Tuhan kalian dengan rendah diri dan takut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Sesungguhnya sangat beruntung seorang yang dibuka oleh Allah hatinya untuk rajin berdoa, dan khususnya ketika ia mengucapkan Wahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan perbuatan aniaya yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka berilah ampunan bagiku darimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah, berbanyaklah amal-amal soleh, dan banyaklah berdoa dengan rendah hati dan khusyuk. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Sesungguhnya Dia Maha penerima doa. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Aku akan memenuhi permohonan orang-orang yang memohon, jika ia memohon kepadaku. Karena itu hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 176. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.